Main hero support. Yap, support. Akan menjadi support system ya. Entah itu untuk Kairi atau nantinya untuk Skylar itu sendiri. Oke. Dan ya kita akan lihat seperti apa nanti permainan Angela yang baru 20 detik cooldown. Oke. Memasuki match kita yang kedua, game yang pertama, unbeaten. Masih menjadi status untuk Onyx. Tapi untuk EVOS, mereka berjuang mati-matian untuk bisa menumbangkan Onyx di leg pertama. Untuk itu, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Wow, full house dan kita bakal masuk ke dalam Land of Dawn. Untuk farming sebenarnya dua-duanya terbilang ya lumayan cepat. Gak lama-lama banget ya. Univer pun karena ada dibantu pasif. Dia ngebantu banget. Veteran versus veteran kali ini. Ya, dengan statistik yang sama bagusnya sih bisa dibilang tadi. Albert dan Kairi. Ya, kita lihat levelnya. Udah level 2 tuh. Bahkan Kiboy lihat levelnya di atas Suns. Karena memang mekanisme romer yang baru ya seperti ini. Ya, bahkan udah mau coba untuk ngerusuk ke arah Ki itu sendiri. Masih aman. Masih aman. Dan untuk gold lane, Lunox ini juga salah satu hero yang bisa aman di level 4-nya ketika berhadapan dengan one-one. Bisa dilihat. Ada satu Jet Ninja yang bakal coba dihantarkan. Bahkan Ki yang bakal coba terangkat dengan Elevator Flame. Tapi Ki first blood untuk Suns. Dia tahan flickernya, nggak mau dibuang. Karena kalau nggak ada flicker berarti turtle pertama. Kali itu no flicker. Yap, kan sulit ya untuk menyesuaikan nanti dengan Raging Sandstorm. By positioning, tapi lihat bagaimana Kairi akan memaksimalkan mungkin ya. Efek dari Broken Wall tidak sih. Sebetulnya ini hanyalah farming pattern biasa dari Kairi juga. Ya, dia curi satu ya. Satu jungle dan sebenarnya kalau dilihat dari level, Albert pun level 4 duluan. Cuman tergantung gankingnya ini bisa atau enggak. Ya, nah ini nih yang membuat mudah sebenarnya di belakang Kramer ini ada Broken Wall ya, karena bolong itu. Ya aman. Aman. First item foto nggak sih Angelo? Yep. Dari Enak Magic banget. One kan? Udah pasti. Dan juga ya mungkin nanti kita harus melihat nanti bagaimana perebutan dari Turtle ya. Karena kan bolong juga nih jalan di belakang Turtle. Dan hati-hati karena ya kalau ngeliat dari Angela pasti kuat lah siapapun nanti yang dimasukin. Cuma lampu-lampu di turtle pertama juga strong banget. Itu dia. Bakal bisa untuk ngejaga pattern yang coba dilakukan oleh anak-anak. Mereka clear bertiga. Ya, bakal coba untuk maju ke depan Randy. Bakal menjadi garda terdepannya dan untuk Turtle diamankan secara cuma-cuma untuk Albert. Ya gagal ya tadi untuk counter setup. So Kairi dia kembali ke jungle-nya, retribution-nya pun masih ready karena tadi vision-nya nggak dapet. Yep. Dan sangat tenang ya sebenarnya untuk tempo permainan kecuali first blood yang terjadi juga. Hanya di menit-menit yang pertama juga. Bagian topnya nih masih adem ayem antara One dan juga Lunox ternyata. Lebih ke farming aja dulu ya. Tapi sepertinya Ki bakal coba untuk ngasih pressure kepada Skylar. Aman lagi. Hanya ngasih info harusnya. Oke, let's see dari emblem talent dan juga emblem fighter ya. Sama-sama fighter. Agility juga dipakai. Aku penasaran sama Angela sebenarnya nih. Mage, Fire, Berkin Hunter. Oke. Diskon ya? Yap, diskon. Karena sebenarnya dia karena akan Heartguard terus nantinya, lane-nya akan tinggal-tinggal juga om. Itemnya bakal lumayan lama sih, apalagi nggak ada item romnya kan. Ada talent prediction by GoPay. Lim versus everybody. Wih, di kelas. Oke. Yang lainnya juga mungkin masih setuju lah dengan Onyx yang belum terpecahkan kan buat match rate mereka. Yang terakhir kali. Tapi ya ini ngelihat bagaimana Suns, Angela itu kan lama banget clear ya. Dan aku suka banget dengan pemilihan kepada Chow yang diambil sama Onyx. Butuh bantu clear cepet, butuh rotasi cepet juga. Dan sekarang dengan ada special migration yang dilakukan, belum ada file requirement. Oke, tapi ini harus berhati-hati dengan Erlan yang menyelesaikan corrosion juga ya. Kayak kalau tidak diganggu ini untuk di top lane-nya atau di gold lane-nya, EVOS bisa jadi mereka juga akan punya jawaban nanti ketika menginjak late game. Ya dia ya hati-hati sama Skylar juga sih sebenarnya. Karena Skylar sendiri pun gua rasa lumayan akan jadi bom waktu om. Dua item Lunox, Darkening, Order Brilliance di waktu bersamaan. Itu bakal jadi masalah juga untuk EVOS. Ya, tapi tempo permainan yang sangat pelan sekali sedang kita saksikan sekarang. Bagaimana semuanya masih berjuang ya ini untuk menyelesaikan itemnya terlebih dahulu. Dan Skylarnya hanya bermain defensif dulu. Ini pastinya sadar kalau dia mencoba untuk bermain agresif, akan ada crossbow of tank juga yang bisa pecah. Ini kalau temponya pelan gini ya, Onyx lebih untung gak sih om? Dia farmer loh. Yap, ada Isanshi. Terus juga masih ada nanti misalnya Skylar kalau jadi. Lightning Treant first item Skylar. Menarik nih dari Lunox-nya.
dia mengutamakan burst damage terlebih dahulu. Wah, ada konsil. Kiboy bakal coba untuk ngejar, bakal di backup dengan Reggie Sensor, tapi ini Ki yang ditendang dengan The Way of Dragon. Follow up pada Skylar, 1 poin kiri didapatkan. Ada flicker dan Skylar masih selamat dengan Hero Bordernya. Bahkan dari Randy kali ini bakal terpincut begitu saja. Walaupun crossbow objek berjalan, tapi Erlan tetap tidak bisa selamat. Bahkan 4 player dari EVOS gak ada yang bisa bangun. Kontes objektif yang langsung terlihat Onyx. Mereka memang dengan tempo yang pelan, namun di objektif mereka tetap galak. Yap, mereka ambil ya turtle yang kedua juga, dan bahkan mereka kehilangan turtle yang kedua, tapi mereka menang secara team fight dengan menyapu pemain-pemain dari EVOS. Dan lihat bagaimana goldnya tiba-tiba swing untuk keunggulan Onyx yang cukup jauh meski mereka kalah objektif. Ya. Farming pattern dari Kairi juga tadi nggak putus sama sekali soalnya Om. Masih ada ya. Lancar banget. Thunderbell first item buat Ki. Di bagian topnya satu suara bentuk dari Onyx di sini. Bagaimana tendangan dari White Dragon yang diciptakan dari Kiboy tadi itu mengubah segalanya. Ya. Makan depannya ya. Mau Lunox juga sih, jadi make sense banget. Oh by the way Lunoxnya sekarang ya lagi Darkening, dia bisa sunlight push loh. Iya. Safety banget. Dan udah punya lighting, itu dia sih masalahnya. Nah, yang serem juga sebenarnya bagaimana Flash of di Oasis dari Suns ini akan nge-backupin. Mau Cici pun cepet nanti dia keluar bisa join team fight untuk second team fight. Dikejar sama Kiboy, sosok dari Albert, bahkan sekarang The Way of Dragon ke arah belakangnya itu Randy menjadi targetnya. Randy dalam sedikit masalah, tapi dengan satu The Way of Dragon keluar, ternyata Onyx masih coba untuk maju dan King-nya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan Special Migration, Fire Requiem, dan akhirnya Skylar termakan di tangan Albert. Lantern Flare coba untuk dikumandangkan, mencoba untuk mendapatkan di garis terdepan. Kiboy. Tapi Randy dalam masalah, dan sekarang Kyrie 1 point kill, menambah pundi-pundi untuk dirinya. Mau di dive Lutfi. Masih mau dipaksa lagi Erlan. Oh, Erlannya sih dalam kondisi yang tidak prima. Erlan yang bakal coba untuk dipus. Erlannya ketahuan. Erlan benar-benar tidak ada jalan pulang. Rondel gua ada mana? Bahkan sekarang lagi Albert. Wow, kena Special Migration, dan itu dia. Lutfi gak selamat. Raging Sandstorm menjadi follow up. Tapi gak ada follow up damage lagi dari Albert. Retribution untuk Albert ya. Turtle ini bakal di set up juga, informasi sudah diberikan. Cuma gak dilepas ternyata EVOS. Mereka masih mau delay Turtle ya. Yap. Oh, Kiboy agresif banget. Dia benar-benar tahu banget kapan dia bakal coba untuk menendang. Siapa ya? Dan take over tanpa retri bahkan. Kayaknya harus mau dilepaskan untuk Onyx sendiri. Karena tanpa kehadiran dari Lutfi juga mereka tidak punya badan, dan sepertinya yes, EVOS akan mendapatkan perfect neutral objective. Wow. Perfect Turtle. Apakah lagi-lagi Om early game menjadi celah untuk Onyx? Seharusnya, tapi goalnya mereka masih leading sekarang. So far ya masih so-so lah ya. Untuk EVOS yang memang mereka sedang berjuang untuk bisa keep up, dan akhirnya mereka juga bisa mendapatkan top Tara. Dan ini dia. Kalau sampai memang dibiarkan untuk Erlannya jadi akan merepotkan Onyx nanti ketika menginjak late game. Tapi ditukar di bawah sih harusnya. Bakal coba untuk ditukar. Walaupun Randy dan juga Rondel udah siap di sana. Dan hati-hati bukanya susah banget ya. Randy ya dia bisa zoning. Cuma menurut gua nggak bisa zoning Skylar. Skylar bisa order Brilliance. Dia bisa aman juga kan. Jangan lupa ya, dari tadi yang kena tendang pun itu Randy jadi orang pertama. Makan depan ya. Ya, makan depannya siapapun yang diambil di setup nanti disambung dengan Skylar. Front to back itu bisa jadi jawaban juga untuk teman-teman dari EVOS. Cuma dari kondisi gold yang bedanya cuma 1400 ini, menurut gue mid game-nya bakal lumayan chaotic. Dari keduanya berarti bisa team fight. Ini dia. Langsung agresivitas bakal dipertontonkan. Siapapun bakal dimakan oleh Kiboy. sosok Kiboy, dan akhirnya gila. Terkena impact dari The Way of Dragon. Follow up dari Kyrie Translate yang mematikan, dan Kiboy langsung bisa dilumat di tangan Rondel. Satu ditukar satu ya. Romer ditukar Romer. Cuma source skillnya sekarang Kiboy no flicker, sedangkan Randy no flicker juga. Pertukaran source spell loh. Dan masih cukup aman ya untuk EVOS tadi. Secara audience prediction kita ada di tangan Onyx 66% nih ya. Tapi secara di lapangannya EVOS masih sanggup untuk bisa juga nih mengimbangi permainan yang sedang dibawakan oleh Onyx. Ya, tapi bukan menangi ya, masih mengimbangi. Mengimbangi aja deh. 50-50 jadinya. Dan hati-hati juga, power spike dari One ini mungkin di late game akan kuat banget. Kecuali Lunoxnya yang bisa ngimbangin loh. Ya, atau tergantung intercrown cepatkah juga bisa coba diselesaikan dengan pemain Onyx. Ya, karena bukan hanya sebagai burst dari crossbow of tank sih gue rasanya. Basic attack-nya itu loh, dan movement speed-nya dia. Karena lompat-lompat kan, jadi itu benar-benar bisa unggulin dari late game-nya. Skylar punya Holy Crystal yang second item. Iya, damage-nya makin gila lagi harusnya dari Skylar. Tapi Erlan
Dia masih belum diajak main sepertinya. Dia masih coba untuk farming terlebih dahulu. Apalagi ada Lord yang pertama. Oke. Bahkan kalau ngelihat dari Lordnya ini bisa di set up lagi sama teman-teman dari EVOS. Cuma nggak bakal dikomit sih. Karena atasnya juga udah lumayan lancar nih. Suns-nya pegang lane. Nggak bener-bener yang join langsung ke team fight. Yap, dan ini bagian belakang dari Lord yang memang kosong ini yang membuat agak sulit ya akhirnya ya. Karena sisi celah kosong dari dinding yang seperti ini akan membuat pemain yang ada di tengah area dari Lord ini akan bisa langsung dipin di tengah-tengah. Oke. Mulai melakukan satu setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx dan EVOS. Rondel dalam keadaan yang cukup kritis. Tapi sekarang dengan adanya Lantern Flare dan juga Fire Requiem, ternyata hilang sudah Lutfi. Tapi itu dengan adanya Rondel. Dan bahkan satu momentum bakal diciptakan. Ada Hardguard yang masuk dalam tubuh Kairi untuk lebih lama tiba. Tapi ternyata Albert memenangkan kontes Retribution. Wow, Retribution dari Albert yang mampu untuk mendapatkan Lordnya. Tapi lihat dari goldnya ini masih mepet terus Om. Sekeras ini pertarungan di patch terbaru dengan map baru juga. Onyx, EVOS keduanya sama-sama kuat. Ya, pencurian dari Lord tadi yang memang sangat-sangat tepat sekali ya, yang berhasil dilakukan dengan EVOS. Sekaligus untuk menetralkan ketika mereka sedang terdesak, dan sekarang dengan adanya Lord tersebut, ini mereka akan bisa mengejar ketertinggalan gol dan bahkan bisa mencoba untuk mengajak tim fight agar mid turret tengah Onyx hilang. Kuat banget ya untuk masalah objektif ya. Bahkan tadi aku dengar Mas Ade ngomong absolute cinema Albert. Dan ya, untuk sekarang dari arah depan dengan adanya satu jet kundo dihantarkan hanya untuk defensif area tengah aja. Oke. Ini udah mulai jadi juga power spike dari Kairi. Dan nggak boleh sembarangan. Hati-hati. Karena Lordnya ini juga bakal lumayan bahaya. Udah charge juga nih. Walaupun under menit 12. Oke. Dengan Lord yang coba untuk dipegang oleh EVOS, Erlan masih mencari posisi yang lebih baik. Raging Sandstorm agresif. Dan order udah dikeluarkan, tapi di arah depannya crossbow of Tangle Erlan berhasil mendapatkan ke arah Lutfi. Masih bisa mundur juga EVOS. Mereka harus berpuas diri untuk mendapatkan satu inner turret di bagian top lane. Mulai dibongkar kali ini pertahanan dari Onyx. Ya, mungkin harus lebih sedikit menahan juga ya untuk EVOS-nya. Mereka sudah cukup leading sekarang. Dari itemnya juga untuk Albert sendiri. Ada Randy dalam mata, tapi Fire Requiem dan juga Special Migration. Ternyata Randy yang termakan habis oleh teman-teman Onyx. Satu pick off yang mahal. Onyx, mereka dapat 1 poin kill dari cara mereka defense juga. So far Onyx sampai saat ini mereka kuat banget ketika high ground defense. Tapi Council Keyboy. Oh, Keyboy bakal mencari momentumnya. Raging Sandstorm untuk defensif saja. Siaman ya. Dari segi item Om, sekarang udah mulai di power spike. Lihat item dari Kairi. Kairi yang memang sudah masih cukup unggul ya dari awal, yang belum bisa dikejar juga. Dan di bagian topnya di sini, bagaimana dari Suns-nya selalu bisa menjalankan lane yang jauh, dan nanti dia hanya akan join ketika dia punya hard guard juga. Mungkin matanya kita harus melihat ke arah Lutfi, karena Lutfi adalah pemain yang selalu diisi juga dengan hard guard milik dari Suns. Ya, itu ada kombinasi yang mungkin dulu kita sering lihat juga ya, Lim dan juga Om Wawa ya. Dengan Cici masuk Angela. Tapi kalau misalnya tadi kayak ngeliat di objektif Lord, kayaknya udah boleh-boleh masuk ke Kairi. Wah, ini heal-nya juga udah lumayan kencang berarti dari Angela ya. Karena magic power-nya udah dinambahin juga Om Holy Crystal. Dan ya dengan adanya broken walls yang kita lihat di sini, ini masih cukup membantu sebenarnya, apalagi untuk perebutan di Kiting Lord. Nah, ini yang kita lihat tadi, bagaimana Kiting Lord tadi bisa diambil dengan EVOS juga. Karena bisa dimainin dari depan dan juga dimainin dari arah belakang. Benar. Depan belakang bisa masuk semua nih. Dan bahkan satu serangan yang dimakan oleh Keyboy. Kehilangan Immortal. Fire Requiem yang benar-benar connect. Tapi Immortal udah cukup untuk membuat anak-anak Onyx maju ke arah depan sebagai sinyal. Dan akhirnya Key menjadi korban dari Skylar. Maka dari Erlan mencoba untuk terbang dengan crossbow of Tank, dan akhirnya Skylar terjatuh di tangan Erlan. Double kill untuk dirinya. Erlan save the day, kali ini memukul mundur pasukan Onyx. Tapi nggak menyerah karena Hardguard masuk kembali ke Lutfi. Lebih agresif lagi yang dilakukan oleh Onyx. Mencoba untuk memakan ke arah Randy. Tapi Lutfi sepertinya udah termakan damage-nya, dan Lord kembali diamankan oleh EVOS. Lord kedua
Lord yang lebih berbahaya lagi karena tersisa best turret dari Onyx. Namun jangan lupa karena Onyx ini salah satu tim yang defense-nya kuat banget Om. Tapi dari EVOS sendiri mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut dengan setup yang sangat bagus juga. Mendapatkan 2 pemain langsung tadi, pecahnya crossbow of tank untuk Erlan juga. Dan semakin membuat kayak ketika ada teamfight yang terjadi EVOS, mereka juga masih bisa menang di teamfight tersebut. Bukan hanya mengandalkan adanya kesalahan dari lawan. Ki berani banget nih, dia tahu nih kalau Ki kena Wave Dragon, Albert akan bebas, Erlan akan bebas. Dan targeting dari Onyx ini dipertaruhkan sekarang. Ya, bersama dengan Lord yang dibawa oleh EVOS, mereka bakal coba untuk mendobrak masuk ke arah atas. Maka di arah tengah yang menjadi fokus juga. Untuk sekarang, ini bahkan 2 lane push berhasil dilakukan oleh EVOS. Masih bisa bertahankah Lord di arah top lane. Bawahnya coba untuk terkontrol dan jangan sampai nih 3 best turret hilang. Tapi sepertinya di arah bottom lane bakal direlakan dan bakal didapatkan oleh Erlan itu sendiri dan memaksa untuk teman-teman EVOS oke mundur dulu. Mereka udah dapetin apa yang mereka mau. Tersisa yang di mid. Tapi so far Onyx masih bisa bertahan. Onyx masih bertahan tapi kita belum melihat adanya mungkin gameplay agresif dari Suns karena dia menggunakan hero-hero yang support. Itu dia dan ini dia agresivitas yang bakal coba untuk dilakukan oleh Keyboy tapi Albert pada require benar-benar berbahaya bahkan dari Skylar. Dibalikin. Harus coba untuk balikan keadaan karena Randy sekarang terjepit di tangan Kyrie. The way of Dragon. Erlan tercut down. Tidak ada Legend of Flower dan Albert bakal dikejar. Albert bakal menjadi satu orang terakhir yang didapatkan oleh Onyx. Menyisakan rondel EVOS. Tersisa 1 player saja Onyx. One straight push di view. Dan ini bisa aja dilakukan oleh Onyx. Mereka bakal coba untuk masuk. Ada Harkat dan Rondel dalam masalah. Wilson Becker dibuka. Tidak bisa. One strike push. Onyx benar-benar mendapatkan game bersama. Momentum yang terbuat Onyx. One strike push. Satu saja lane yang dibutuhkan. Satu saja team fight yang dibutuhkan Onyx. Membalikan semuanya.